Senapan serbu merupakan senjata utama prajurit infanteri. Sebagai sebuah peralatan mekanis, senapan serbu terdiri dari komponen-komponen yang memiliki fungsi tertentu. Dalam video ini, kita akan melihat lebih detail bagian-bagian dari senapan serbu. Kita mulai dari bagian utama dari sebuah senapan, yaitu laras. Di dalam laras inilah proyektil peluru ditembakkan, didorong oleh tekanan gas yang sangat kuat hasil dari pembakaran mesiu. Peluru ini melesat dengan kecepatan sangat tinggi. Kecepatan rata-rata peluru saat meninggalkan laras senapan serbu antara 750 hingga 900 meter per detik. Di dalam laras, terdapat alur-alur melingkar disebut sebagai alur laras. Fungsinya adalah untuk memutar proyektil saat melewatinya. Tujuan proyektil peluru diputar adalah untuk menimbulkan efek giroskop untuk menstabilkannya saat melesat, sehingga ujungnya tetap mengarah ke depan, tidak terbang jungkir balik atau istilahnya tumbling. Putaran alur laras ditulis dalam notasi 1 banding jarak 1 putaran dalam satuan inci. Misalnya, pada M16A1 adalah 1 banding 12 inci. Artinya, 1 putaran dalam 12 inci. Jadi, jika kecepatan pelurunya adalah 800 meter per detik, maka kita bisa hitung kecepatan putarannya adalah sekitar 157.000 rpm. Laras senapan dibuat dari baja paduan. Laras harus kuat menahan tekanan, tahan panas, dan tahan gesekan. Salah satu contoh baja yang digunakan sebagai bahan laras senjata adalah baja IC4140. Di ujung laras senapan serbu, terdapat komponen yang berlubang-lubang. Komponen ini disebut sebagai flash hider atau flash suppressor atau pelindung kilatan. Sesuai dengan namanya, fungsi flash hider adalah menyembunyikan kilatan dari pandangan petembak dengan membelokkan gas hasil tembakan ke arah yang tidak menghalangi arah bidikan penembak. Gas dari proses penembakan kadangkala menyala seperti api yang dapat menyilaukan dan menutupi arah bidikan. Ini dapat mengganggu terutama ketika menembak dalam suasana agak gelap atau membidik sasaran yang jauh dan kabur. Flash hider kadang juga sekaligus berfungsi sebagai muzzle brake. Hentakan ke belakang saat penembakan cenderung membuat moncong senjata bergerak naik. Apalagi ketika menembak rentetan, moncong senjata bergerak naik atau diistilahkan climbing. Ini membuat senapan serbu sulit dikontrol. Untuk itu, arah gas sisa tembakan yang keluar dari flash hider diarahkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan daya dorong ke bawah, melawan gerakan climbing karena recoil. Dengan muzzle brake, maka senapan serbu lebih mudah terkontrol, bahkan saat memberondongkan tembakan. Agar tembakan tepat sasaran, maka petembak harus membidik. Untuk itu, senjata api dilengkapi dengan alat bidik. Alat bidik dasar pada senjata api adalah sepasang alat bidik yang terdiri dari pembidik belakang atau rear sight dan pembidik depan atau front sight. Pembidik belakang disebut sebagai pisir, sedangkan pembidik depan disebut sebagai pejera. Pejera umumnya berbentuk seperti tongkat kecil yang berdiri, sedangkan pisir bentuknya bermacam-macam. Dikenal pisir model terbuka dan model tertutup. Pisir model terbuka berbentuk cekukan seperti huruf V, huruf U, dan lain-lain. Contohnya pada senapan serbu AK-47 dan turunannya yang menggunakan pisir model terbuka. Sedangkan pisir model tertutup berbentuk lubang intip atau disebut sebagai aperture. Contoh yang menggunakan model pisir tertutup adalah senapan serbu M16. Pisir dapat disetel ke atas dan ke bawah yang disebut sebagai elevasi, serta ke kanan dan ke kiri disebut sebagai windage. Agar arah bidikan tepat sesuai dengan arah tembakan, maka alat bidik ini harus disetel, disesuaikan dengan arah tembakan. Penyetelan ini disebut sebagai zeroing. Cara membidik adalah dengan mensejajarkan pisir dan pejera. Ketika pisir dan pejera terlihat sejajar oleh mata petembak, maka antara mata, pisir, dan pejera membentuk garis yang sejajar dengan arah tembakan. Sehingga titik yang terlihat pada ujung pejera itulah titik yang akan dikenai oleh peluru. Namun, dalam dunia nyata, arah peluru tidak lurus. Gravitasi bumi membuat lintasan peluru melengkung dan akhirnya tetap jatuh ke tanah. Maka, arah bidikan dibuat agak mengerucut dengan lintasan peluru hingga bertemu di suatu titik. Ini disebut initial point atau near zero. Kemudian, lintasan peluru sedikit berada di atas garis bidikan hingga akhirnya turun dan bertemu kembali. Titik ini disebut sebagai far zero. Setelah melewati titik ini, lintasan peluru semakin menjauh di bawah garis bidikan. Jarak titik tersebut disetel pada saat zeroing.
Senapan serbu umumnya di-zero untuk jarak 300 meter. Ketika di-zero pada jarak 300 meter, biasanya initial point berada di jarak 25 meter. Sehingga ketika menembak jarak di bawah 25 meter, titik tembakan berada di bawah titik bidikan. Pada jarak 25 meter, titik tembakan sama persis dengan titik bidikan. Antara 25 hingga 300 meter, titik tembakan akan berada sedikit di atas bidikan. Lalu, setelah 300 meter, jatuhnya peluru semakin ke bawah menjauhi titik bidikan. Selain bidikan besi atau iron sight, beberapa senapan serbu sudah dibekali dengan alat bidik optik. Misalnya, pada senapan serbu AUG atau AUG buatan Austria, G36 Jerman, SA80 dari Inggris, dan SAR-21 buatan Singapura. Mekanisme dalam senapan serbu bergerak maju mundur untuk membuang selongsong, memasukkan peluru baru, dan menggerakkan hammer atau pengetuk dalam posisi siap tembak. Pada saat pertama kali, mekanisme ini harus digerakkan dengan tangan. Istilahnya adalah dikokang. Untuk itu, senapan serbu dilengkapi dengan tuas pengokang sebagai pegangan tangan saat mengokang senjata. Tuas pengokang ini ada yang menyatu dengan mekanisme senjata, sehingga saat menembak ikut bergerak maju mundur. Misalnya pada SS1 dan SS2, AK-47, Galil, FAMAS, dan lain-lain. Ada juga tuas pengokang yang tidak ikut bergerak maju mundur saat menembak, misalnya pada M16, AUG, dan G3. Posisi tuas pengokang sebagian besar terletak di samping kanan senjata. Contohnya pada SS1 dan SS2, AK-47, Galil, SG551, dan lain-lain. Namun, ada yang berada di sisi kiri agak ke depan, misalnya pada G3 dan AUG. Ada juga yang berada di atas senjata, misal pada FAMAS, G36, Norinco BZ95, dan SAR-21. Pada M16, tuas pengokang berada di bawah pisir, sehingga saat ditarik ke belakang melewati atas popor senjata. Ini juga sama pada senjata HK416. Peluru pada senapan serbu disimpan dalam wadah yang disebut sebagai magasin. Di dalam magasin, peluru ditembuk vertikal, umumnya dalam 2 kolom, dan didorong ke atas dengan pegas. Kapasitas magasin standar untuk senapan serbu secara umum adalah 30 butir peluru. Namun, ada produk-produk magasin yang mampu memuat lebih dari itu. Misalnya, produk dari Surefire yang mampu menampung 60 dan 100 butir peluru. Magasin ini, bagian atasnya mirip dengan magasin standar dengan 2 kolom. Namun, di bagian bawah bercabang 2, sehingga di bagian bawah peluru berjajar dalam 4 kolom. Ada juga, setelah bercabang, bagian bawahnya melingkar menjadi 2 drum. Ini adalah produk dari Beta Company, bernama Beta C Magazine. Kapasitas magasin ini 100 butir peluru. Magasin senapan serbu, sebagian besar berbahan plat baja atau aluminium. Ada juga yang berbahan plastik semi-transparan, sehingga petembak bisa tahu berapa banyak peluru yang masih tersedia di senjatanya. Magasin ketika terpasang pada senjata, ditahan dan terkunci oleh magazine catch, sehingga tidak jatuh atau lepas. Untuk melepas magasin, tersedia pelepas magasin yang bisa berbentuk tombol atau tuas. Pada senapan serbu M16 dan SS1 misalnya, pelepas magasin berbentuk tombol di sisi kanan. Untuk melepas magasin dengan cara menekan tombol ini. Pada AK-47 dan G36, berbentuk seperti tuas kecil di belakang magasin. Saat melepas magasin, tuas ini dioperasikan dengan menekan ke depan menggunakan ibu jari. Pada senapan serbu AUG, tombol pelepas magasin juga terdapat di belakang magasin, dioperasikan dengan ditekan. Pada senapan serbu FAMAS buatan Perancis, pelepas magasin terletak di depan magasin. Salah satu kemampuan senapan serbu adalah menembak secara otomatis atau memberondongkan senjata. Agar lebih mudah mengontrol saat menembak rentetan, pegangan atau gagang senapan serbu berbeda dengan senapan tradisional yang menjadi satu dengan popor. Pada senapan serbu, gagang senjata berbentuk seperti gagang pistol, sehingga disebut sebagai pistol grip. Kadangkala, gagang pistol ini dalamnya berongga dan dapat digunakan sebagai tempat penyimpan botol pelumas senjata. Jika tangan kanan memegang gagang atau pistol grip, maka tangan kiri memegang pada bagian depan yang menyelubungi laras. Bagian ini disebut handguard atau pelindung tangan. Laras senjata saat menembak akan menjadi panas, maka
Pegangan tangan di bagian ini harus dapat melindungi tangan dari panas laras senjata. Untuk itu, material handguard dipilih bahan yang tidak menghantarkan panas, misalnya kayu yang digunakan pada AK-47 atau plastik yang lazim digunakan pada sebagian besar senapan serbu. Di dalam handguard ini, sering juga terdapat komponen dari pelat logam untuk menahan panas. Komponen ini disebut sebagai heatsink. Senjata api melontarkan proyektil dengan kecepatan sangat tinggi. Sesuai dengan hukum Newton, setiap aksi menghasilkan reaksi. Efek dari dorongan peluru ke arah depan adalah hentakan senjata ke belakang. Hentakan ke belakang ini disebut sebagai recoil. Recoil atau hentakan ke belakang ini cukup besar, sehingga harus ditahan dengan bahu petembak. Untuk itu, senjata api dilengkapi dengan popor di bagian belakang. Fungsi popor selain sebagai sandaran bahu, juga sebagai sandaran pipi saat membidik. Sehingga, di beberapa senapan terdapat dudukan pipi di bagian atas popor. Popor senapan serbu bermacam-macam, baik bentuk maupun bahannya. Bahan popor ada yang terbuat dari kayu, misalnya pada AK-47. Ada yang berbahan plastik seperti pada M16. Ada juga yang menggunakan bahan logam seperti pada FNC atau SS1, SS2, dan Galil. Jenis popor ada yang berupa popor tetap, misalnya AK-47 dan M16. Ada popor yang bisa dilipat, misalnya pada SS1, SS2, Galil, G36, JZ805, dan lain-lain. Ada juga popor yang dapat diatur panjang pendeknya. Popor ini disebut sebagai collapsible stock atau disebut juga telescoping stock. Contohnya adalah pada M4, HK416, Sig Sauer 516, dan lain-lain. Selain di atas, ada senapan serbu yang mekanismenya berada di dalam popor. Senapan serbu dengan konfigurasi ini disebut sebagai bullpup. Pada senapan serbu bullpup, mekanisme berada di dalam popor dan magasin berada di belakang gagang. Ini membuat senjata menjadi lebih pendek tanpa harus mengorbankan panjang larasnya. Contoh senapan serbu dengan konfigurasi bullpup adalah AUG, SA-80, FAMAS, Norinco 95, SAR-21, dan TAFOR. Senapan serbu adalah senjata dengan mode penembakan selektif, artinya dapat menembak secara semi-otomatis, satu tembakan setiap kali picu ditekan. Bisa juga otomatis, senjata akan terus menembak rentetan selama picu masih ditekan. Di beberapa senapan serbu juga tersedia fitur burst, lazimnya adalah 3 round burst. Senjata akan menembak rentetan terbatas 3 peluru saat picu ditekan. Bagian untuk memilih mode tembakan ini adalah selektor. Umumnya, selektor terletak di sebelah kiri di atas gagang, sehingga dapat dioperasikan dengan ibu jari. Tuas selektor ini dapat diputar dalam beberapa posisi. Pertama, safe. Dalam posisi ini, senjata tidak dapat ditembakkan. Kedua, semi-otomatis. Dalam posisi ini, senjata berada dalam mode semi-otomatis. Satu tarikan picu, satu tembakan. Ketiga, 3 round burst, rentetan 3 tembakan. Namun, tidak semua senapan serbu dilengkapi fitur ini. Ada juga senapan serbu yang memakai 2 round burst. Berikutnya, otomatis. Dalam posisi ini, mode tembakan seperti senapan mesin, terus memberondongkan peluru selama picu senjata ditekan. Selektor pada beberapa senapan serbu terdapat di sisi kiri dan kanan, sehingga dapat dioperasikan dengan ibu jari baik oleh penembak normal maupun kidal. Ini disebut sebagai selektor ambidextrous. Pada AK-47 dan turunannya, selektor berbentuk tuas yang agak besar, yang berada di sisi kanan senjata. Urutannya agak berbeda. Pertama, dalam posisi ini, safe, senjata tidak dapat menembak, juga tidak dapat dikokang. Posisi berikutnya adalah otomatis, baru kemudian semi-otomatis. Pada senjata AUG, pemilihan mode semi-otomatis dan otomatis penuh dilakukan dengan picu. Jika ingin menembak semi-otomatis, picu ditekan tidak sampai penuh ke belakang. Jika picu ditekan sampai mentok ke belakang, maka senjata akan menembak secara otomatis. Beberapa senapan serbu dilengkapi dengan fitur bolt catch yang diaktifkan oleh tonjolan pada platform magasin. Ketika peluru dalam magasin habis, maka tonjolan pada platform magasin menekan bolt catch ini dan menahan bagian mekanisme senjata yang disebut sebagai bolt tetap berada di posisi belakang. Untuk melepasnya, tinggal menekan bolt release, maka bolt bersama seluruh bolt assembly akan bergerak ke depan. Jadi, saat peluru habis, bolt akan tertahan di belakang. Petembak tinggal melepas magasin kosong dan mengganti dengan magasin yang penuh. Kemudian,
menekan bolt release, maka senjata sudah siap ditembakkan kembali, tidak perlu dikokang lagi. Senapan serbu wajib dibersihkan secara rutin, termasuk saat berada di lapangan. Untuk itu, senapan serbu dapat dibongkar pasang tanpa menggunakan alat semisal kunci atau obeng. Bagian-bagian utama dipasang dan dikunci dengan pin. Untuk membongkar senjata, misalnya pada senapan serbu FNC atau SS1 ini, dengan melepas dua buah pin, maka bagian atas yang disebut sebagai upper receiver dan bagian bawah atau lower receiver akan terpisah, dan komponen-komponen di dalamnya dapat dikeluarkan untuk dibersihkan. Senapan serbu lainnya juga dapat dibongkar pasang dengan mudah. Metodenya agak sedikit berbeda antara satu senjata dan senjata lainnya. Sekarang, kita masuk di bagian internal senapan serbu. Mekanisme sebagian besar jenis senapan serbu digerakkan oleh tekanan gas. Tekanan gas dari hasil pembakaran mesiu, selain untuk mendorong peluru, sebagian kecil dialirkan untuk menggerakkan mekanisme senjata. Untuk itu, pada laras di dekat ujung terdapat lubang yang disebut sebagai gas port. Sebagian tekanan gas mengalir ke lubang ini, ke bagian yang disebut sebagai gas block. Senapan serbu yang menggunakan mekanisme gas semisal M16, FNC, SS1 dan SS2, Galil, AUG, G36, dan AK47 pasti memiliki komponen gas blok ini. Namun, tidak semua senapan serbu menggunakan mekanisme gas. Senapan serbu semisal G3 dan FAMAS menggunakan mekanisme delayed blowback. Tenaga untuk menggerakkan mekanisme senjata diambil dari tenaga hentakan ke belakang saat menembak. Pada senapan serbu dengan mekanisme gas, tekanan gas yang dialirkan ke gas blok mendorong piston ke belakang. Untuk itu, di dalam gas blok terdapat komponen piston yang akan didorong oleh tekanan gas. Mekanisme ini prinsipnya adalah mengokang kembali senjata secara otomatis setiap kali menembak, jadi tidak lagi dikokang dengan tangan, tetapi dengan tekanan gas. Sedikit berbeda adalah pada senjata M16. Gas tidak mendorong piston, tetapi dialirkan ke belakang melalui pipa kecil dan langsung mendorong komponen bolt carrier. Jantung dari mekanisme senapan serbu adalah komponen yang disebut sebagai bolt assembly, terdiri dari bolt carrier, dan firing pin. Bolt assembly ini bergerak maju mundur. Gerakan mundur didorong oleh tekanan gas saat menembak atau dengan tangan saat dikokang. Gerakan majunya didorong oleh pegas yang disebut sebagai recoil spring. Fungsi dari bolt adalah mendorong peluru masuk ke dalam chamber, mengunci peluru saat ditembakkan, mengeluarkan selongsong dari chamber setelah penembakan dengan menggunakan ekstraktor yang terpasang di kepala bolt. Penguncian peluru dilakukan dengan memutar bolt, sehingga disebut sebagai mekanisme rotating bolt. Bolt ini dapat berputar sekian derajat untuk mengunci peluru, karena antara bolt dengan bolt carrier terdapat tonjolan yang disebut sebagai cam yang terpasang pada alur khusus. Namun, tidak semua senapan serbu menggunakan mekanisme rotating bolt. Senapan serbu G3 menggunakan penguncian roller, sedangkan senapan serbu FAMAS menggunakan penguncian yang disebut sebagai lever. Di dalam bolt terdapat firing pin atau pin penembak. Pin penembak ini berfungsi untuk memantik amunisi agar menyala. Saat menembak, ujung firing pin menekan bagian belakang peluru yang bernama primer atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penggalak. Di dalam penggalak ini terdapat bahan sensitif yang akan meledak saat ditekan. Ledakan dari penggalak akan membakar propelan di dalam selongsong. Pembakaran atau ledakan mesiu inilah yang akhirnya mendorong proyektil peluru saat menembak. Untuk menembak, petembak menekan picu senjata dengan jari telunjuknya. Ketika picu senjata ditekan, maka akan menggerakkan mekanisme yang disebut sebagai trigger mechanism, yang pada akhirnya melepaskan hammer atau pengetuk. Pengetuk ini akan memukul pin penembak di dalam bolt. Hammer atau pengetuk dikokang oleh bolt carrier saat bergerak mundur, lalu ditahan oleh shear, kemudian akan dilepaskan ketika bolt sudah mengunci peluru di dalam chamber dan picu ditekan. Pada trigger group ini, juga terdapat serangkaian mekanisme yang memungkinkan senjata dipilih untuk mode semi-otomatis, 3 round burst, maupun full otomatis. Pemilihannya dengan selektor yang sudah kita bahas tadi. Itulah bagian-bagian dari senapan serbu dan sekilas cara kerjanya. Episode berikutnya, shotgun. Kita akan mengulas beberapa jenis shotgun yang digunakan oleh TNI dan Polri, juga beberapa instansi penegak hukum di Indonesia.
Sampai jumpa.